Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Mari pada saat ini kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau berikan segala pujian, sembah kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat kami berikan kepadamu Yesus. Kau Allah kami yang agung, Engkau mulia. Oh haleluya. Glory, glory. Terpuji namamu Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Terimalah segala pujian dan sembah kami Yesus. Dan biarlah Engkau bertahta di atas Tuhan ibadah kami Tuhan saat ini. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau memberkati Tuhan ibadah kami saat ini Tuhan. Dan biarlah segala apa yang Tuhan kami persembahkan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji di dalam Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pujian kami, berkati setiap sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang agung dan mulia. Haleluya. Mari kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, kita mau bertepuk tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Yes. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
Kami mau terus bersorak-sorai, memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, bersoraklah, haleluya. Mari kita terus bersorak-sorak, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau Tuhan kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Engkau yang sanggup mengendalikan bumi ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tetap, Tuhan, ada bagi umat-umat-Mu, Tuhan, yang selalu berlindung kepadamu, Tuhan Yesus, yang percaya kepadamu, Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percayakan ada firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami terus masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, syukur Yesus. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, benar Yesus. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang bersujud menikmati segala kehadiran-Mu Yesus. Ku buka hati kami Tuhan, saat mendengar suara-Mu berbicara buat kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oh haleluya. Amin Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oh haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan,
Biarlah Engkau mau berbicara dalam setiap hati kami saat ini Tuhan. Nyatakan Tuhan segala apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap telinga yang mendengar boleh diberkati, boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom, jemaat GSJ Isle Roy yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Hari ini saya terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Discerning the Spirits. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan menguji atau membedakan roh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, zaman ini adalah zaman yang membingungkan, di mana dan hampir pada tiap kesempatan semakin banyak orang Kristen yang bertanya, bagaimana sih caranya agar kami tahu dan bisa membedakan mana yang berasal dari Roh Kudus dan mana yang berasal dari roh-roh yang lain. Yang disebut dengan roh-roh yang lain ini tentu saja kalau bukan roh-roh setan, ya roh manusia, sesuatu yang berasal dari kedagingan manusia itu sendiri. Di balik pertanyaan ini yang ada bukan hanya sekedar curiosity atau rasa ingin tahu, melainkan juga kebingungan yang luar biasa. Isu semacam ini semakin bertambah besar di kalangan orang-orang yang menyebut dirinya Pentakosta dan karismatik yang notabene memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap karya-karya roh yang bersifat adikodrati. Apalagi di masa-masa krisis semacam ini, pandemi telah menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa. Dan orang merasa kurang mantep kalau hanya mendengar nasihat-nasihat yang bersifat alamiah, yang bersifat kurang mengandung kandungan supranatural semacam itu. Itulah sebabnya mereka mulai mencari sarana-sarana yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan bisikan-bisikan langsung dari Yang Maha Kuasa. Hanya yang menjadi masalah adalah apakah yang mereka dengar itu benar-benar berasal dari Yang Maha Kuasa atau bukan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya menguji atau membedakan roh sangat penting pada hari-hari ini. Namun sayang, seribu sayang, menguji atau membedakan roh bukanlah perkara yang sederhana. Tidak ada alat semacam rapid test antigen yang bisa memberitahu kita dengan cepat bahwa suatu pernyataan adikodrati yang muncul dari pengalaman seseorang atau muncul dari mulut seseorang itu positif berasal dari Tuhan atau tidak. Memang ada karunia yang disebut membedakan roh yang diberikan Allah kepada gerejanya. Sehingga kalau gereja Tuhan memiliki orang-orang yang diberi karunia semacam ini, gereja tersebut tentu memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membedakan roh. Namun, tidak semua gereja memilikinya. Bahkan boleh saya berkata bahwa mayoritas gereja-gereja yang saat ini jarang sekali yang memiliki orang-orang yang dikaruniai karunia membedakan roh ini. Lalu bagaimana? Untungnya,
Kalaupun gereja tidak memiliki orang-orang yang diberi karunia membedakan roh, ada Alkitab, ada firman Allah, dan ada tradisi gereja yang sudah berlangsung 2000 tahun lebih yang memberikan kepada kita beberapa guideline, beberapa batu uji yang bisa menolong kita untuk menilai apakah suatu pernyataan-pernyataan yang mengklaim berasal dari Yang Maha Kuasa itu benar-benar autentik, asli, berasal dari Tuhan atau bukan. Sebelum kita membahas batu-batu uji tersebut, ada baiknya kita memahami bahwa hal menguji atau membedakan roh itu adalah sesuatu yang baik. Hal menguji atau membedakan roh itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, dilakukan oleh gerejanya. Saya ingin mengutip tulisan dari dua rasul besar di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah tulisan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi ini Rasul Paulus jelas memberitahu kita bahwa kita tidak boleh menolak sama sekali hal-hal yang mengandung unsur adikodrati semacam nubuat, semacam penglihatan-penglihatan. Namun pada saat yang sama di dalam ayat yang ke-21, Rasul Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, Anda tidak boleh menolak mentah-mentah semua klaim, semua pernyataan-pernyataan adikodrati yang datang kepada Anda. Tidak boleh ditolak mentah-mentah, namun pada saat yang sama tidak boleh diterima mentah-mentah sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Klaim-klaim tersebut menurut Rasul Paulus harus diuji. Apa yang baik itu perlu dipegang. Apa yang baik perlu dituruti dan dijalani. Satu rasul yang lain lagi, Rasul Yohanes, mengungkapkan pernyataan yang senada dengan Rasul Paulus di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 1. Dia menulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Rasul Yohanes mengatakan, inilah kondisi akhir zaman. Ada banyak orang yang menyebut dirinya nabi, namun sebenarnya mereka bukan nabi yang sejati. Mereka adalah nabi palsu. Dan Yohanes mengatakan mereka telah menyebar ke seluruh dunia. Dan keberadaan dari nabi-nabi palsu semacam inilah yang mengharuskan gereja untuk melakukan tugas pengujian roh. Jadi sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, menguji roh, menilai roh, membedakan roh, itu adalah sesuatu yang positif dalam perspektif Alkitab. Menguji roh tidaklah identik dengan mendukakan roh. Atau beberapa orang mengatakan, kalau kamu menguji roh, itu sama saja kamu mengusik orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Menguji roh tidak identik dengan mengusik atau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Menguji roh adalah suatu tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan apakah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang, betapapun kelihatan rohani orang tersebut, apakah pernyataan itu benar-benar berasal dari Tuhan atau bukan. Dan sekarang kita siap
untuk membahas beberapa batu uji untuk menilai apakah nubuat, apakah tafsiran bahasa roh, apakah penglihatan-penglihatan yang dikomunikasikan kepada kita itu benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Saya ingin membahas 5 batu uji yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah klaim-klaim yang menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan itu berasal dari Allah itu asli dari Allah atau bukan. Mari kita lihat yang pertama. Batu uji yang pertama adalah ujian keakuratan. Saya ajak Anda untuk melihat sebuah teks di dalam Ulangan 18 ayat 21 dan 22. Di sana tertulis, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks dari ayat-ayat ini adalah nubuat yang keluar dari mereka yang menyebut dirinya nabi. Tentu saja nubuat yang punya elemen prediktif, meramalkan sesuatu. Dan firman Allah berkata, bila nubuat tersebut tidak terjadi, maksudnya begini, bila nabi tersebut mengatakan akan terjadi A, ternyata A tidak terjadi, firman Allah mengatakan nubuat itu tentu saja bukan berasal dari Tuhan. Prinsip yang bisa kita tarik di sini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan itu selalu akurat. Tidak akan pernah melenceng. Dan tidak akan pernah keliru. Kita bisa terapkan prinsip ini pada nubuat-nubuat dan penglihatan-penglihatan yang muncul belakangan ini. Kalau memang terbukti apa yang dinubuatkan, apa yang dilihat tidak terjadi, lain kali orang-orang tersebut membuat pernyataan nubuat atau menceritakan penglihatan-penglihatannya yang mengandung pesan ilahi, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk waspada dan berhati-hati. Penerapan yang lebih luas dari ujian keakuratan ini bisa kita terapkan pada pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut mereka yang mengaku mendapat pesan dari Tuhan. Jika Anda mendapat WA dari orang yang mengaku mendapat bisikan ilahi atau mendapat penglihatan-penglihatan, simak baik-baik kalimat demi kalimat, kata demi kata yang keluar dari mulutnya untuk mendapatkan gambaran keakuratan. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang mengaku mendapat bisikan ilahi, mendapat pesan dari Tuhan ketika dia melakukan penyembahan pada siang hari. Dia mendengar vaksin corona, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Dan wanita ini menyampaikan pesan, jangan mau terima vaksin corona. Karena katanya di dalam vaksin corona itu ada gen antikris. Bagaimana kita menilai pernyataan-pernyataan semacam ini? Sebenarnya tidak terlalu sukar ketika saya mencoba menyimak kata demi kata. Ada sesuatu yang tidak akurat di sana. Wanita tersebut mengatakan vaksin corona itu berasal dari WHO. Itulah sebabnya kita harus tolak. Itu adalah pernyataan yang tidak akurat. Kalau itu berasal dari Tuhan, pasti pernyataan itu harus akurat. Vaksin bukan berasal dari WHO. Karena WHO tidak pernah memproduksi vaksin. Vaksin diproduksi oleh perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, BioNTech, AstraZeneca,
Novavax, dan yang lain-lainnya. WHO adalah lembaga PBB yang tugasnya untuk menyetujui apakah sebuah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan semacam itu boleh dipakai atau tidak boleh dipakai. Apakah aman atau tidak aman. Apakah cukup berkhasiat atau tidak cukup berkhasiat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini batu uji yang pertama yang bisa kita terapkan untuk menilai pernyataan-pernyataan yang mengklaim asalnya dari Yang Maha Kuasa. Mari kita lihat batu uji yang kedua. Batu uji yang kedua adalah ujian pemuliaan Tuhan. Batu uji pemuliaan Tuhan. Ujian keakuratan saja tidak cukup, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika memang pesan itu akurat, namun isi dan muara dari pesan-pesan adikodrati tersebut membawa umat untuk memuja sesuatu atau seseorang yang bukan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pesan itu harus ditolak. Kita baca Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Di sana tertulis, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, terjemahan yang lebih baik seorang pelihat, seseorang yang mendapatkan visi dari Tuhan, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Penulis kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel untuk berhati-hati dengan mereka yang sanggup melakukan perkara-perkara mujizat, di mana di dalamnya termasuk kemampuan untuk meramalkan sesuatu, dan apa yang diramalkan itu terjadi. Bukti keotentikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu berasal dari Allah atau bukan ternyata tidak cukup hanya dengan melihat akurasi dari apa yang mereka katakan. Konten dan muara dari pesan yang mereka sampaikan juga harus diperhatikan baik-baik. Bila konten dan muara atau ujung dari pesan-pesan yang mereka sampaikan itu adalah pemberhalaan sesuatu atau seseorang, maka pesan-pesan tersebut harus ditolak. Dalam kehidupan kita pada masa kini, aplikasi dari Ulangan pasal 13 ini tidak terlalu rumit. Bila kita mendengar atau menyaksikan seseorang yang mengklaim mendapatkan bisikan ilahi atau penglihatan dari Tuhan, namun ujung-ujungnya Tuhan yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, Tuhan itu sekarang hanya menjadi sekedar latar belakang, bukannya center atau pusat dari pemberitaannya, maka pesan-pesan semacam ini patut untuk kita ragukan berasal dari Tuhan. Jika pesan-pesannya diklaim berasal dari yang ilahi itu adanya, namun ujung-ujungnya membawa jemaat bergantung total pada si pembawa pesan, maka berdasarkan pembacaan Ulangan pasal 13, keautentikan
dari pesan ilahi tersebut juga patut dipertanyakan. Itulah batu uji yang kedua, ujian pemuliaan Tuhan. Mari kita lihat batu uji yang ketiga, ujian jalan salib. Mari kita lihat salah satu teks di dalam Perjanjian Baru. Di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2 tertulis kalimat seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Menarik sekali pada bagian ini. Di dalam ayat yang kedua dari pasal 4, Yohanes mengatakan dengan tegas, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mungkin ada tanda tanya besar di dalam benak Anda. Mengapa bukan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi parameter di sini? Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, yang menjadi pokok persoalan yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu dia menulis surat 1 Yohanes bukanlah jemaat yang sedang bergumul dengan isu keilahian Kristus. Jemaat-jemaat tersebut sudah memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan. Isu yang mereka hadapi adalah apakah benarnya Yesus itu benar-benar manusia yang sejati. Kemanusiaan Yesus sedang diragukan oleh beberapa orang yang tergoda untuk mengikuti sebuah bidat, sebuah ajaran yang menyimpang yang disebut dengan docetisme. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah benar-benar jadi manusia yang sejati. Yesus itu hanya kelihatannya saja seperti manusia, namun bukan manusia yang sejati. Dengan kata lain, mereka menyangkal kemanusiaan Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, apa implikasi daripada penyangkalan kemanusiaan Kristus? Penyangkalan kemanusiaan Kristus jelas membawa implikasi penyangkalan penderitaan dan jalan salib yang harus Yesus tempuh untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan hal inilah yang dikoreksi oleh Rasul Yohanes. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kalau hari-hari ini kita mendengar ada pesan-pesan yang mengklaim bahwa pesan-pesan itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus, yang menyatakan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupanmu, kehidupanku adalah kehidupan yang selalu mudah dan nyaman, jalan-jalan yang ditaburi oleh emas dan permata. Walaupun pesan-pesan ini enak di telinga kita, membuat kita nyaman, namun sesungguhnya pesan-pesan ini belum tentu berasal dari Roh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa demikian? Karena pesan-pesan semacam ini selaras dengan implikasi praktis dari keyakinan para penganut docetisme yang sedang dikoreksi oleh Yohanes pada abad pertama. Jadi hati-hatilah dengan nubuat-nubuat yang membuat Anda nyaman. Nubuat-nubuat yang kadang-kadang memberikan kepada Anda garansi kenyamanan.
Namun sayang, garansi tersebut terkadang adalah garansi yang semu, bukan garansi yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah batu uji yang ketiga, ujian jalan salib. Mari kita lihat batu uji yang keempat, ujian keseimbangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karunia yang berasal dari Allah yang disampaikan melalui media-media yang sifatnya adikodrati, entah itu melalui nubuat atau penglihatan, itu harusnya selalu mendukung keutuhan dan keseimbangan hidup dari manusia. Karunia yang berasal dari Allah, yang disampaikan melalui media-media semacam ini, sifatnya harus membangun. Ia bukan saja membangun aspek spiritual kita, melainkan juga aspek fisikal, aspek emosional, dan aspek sosial kita. Jikalau kita mengklaim mendapat penglihatan, namun kita menjadi antisosial, tidak mau bergaul, menunjukkan gejala-gejala emosional yang ganjil, seperti pemurung, tidak bisa mengendalikan diri, memandang remeh orang lain dengan pandangan bahwa orang tersebut kurang rohani, tidak memperhatikan kesehatan tubuh kita, mendorong agar kita melakukan puasa atau doa yang begitu ekstrim sampai kondisi tubuh kita terganggu, maka sumber dari visi tersebut perlu dikaji ulang. Pesan-pesan yang berasal dari Tuhan itu harus membangun. Pesan-pesan yang berasal dari Tuhan, pesan-pesan ilahi yang berasal dari Tuhan harus selalu mendukung keseimbangan dan keutuhan hidup manusia. Mari kita lihat batu uji yang kelima, ujian karakter. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya di dalam proses uji roh ini adalah totalitas kehidupan dari sang pembawa pesan itu sendiri. Dengan kata lain, apakah kehidupan, seluruh kehidupan, totalitas kehidupan dari sang pembawa pesan itu sepadan dengan karakter si pemberi pesan yang bukan lain adalah Allah sendiri yang Maha Kasih, yang Maha Kudus. Kalau tidak sepadan, ya pesan-pesannya pun perlu untuk kita ragukan. Di dalam khotbah di bukit, Yesus Kristus menggarisbawahi akan arti penting totalitas kehidupan atau karakter dari sang pembawa pesan, yang bisa menjadi indikator bahwa memang pesan-pesan yang disampaikan itu berasal dari Tuhan atau bukan. Mari kita baca bagian tersebut. Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Di sini Yesus berkata, ada banyak nabi palsu. Mereka adalah serigala, tapi mereka menyamar sebagai domba. Bagaimana kita mengenali nabi-nabi palsu ini yang mengaku diri sebagai pembawa pesan ilahi? Yesus berkata, lihatlah totalitas hidup mereka. Dari hidup mereka, dari buahnya,
kamu mengenal pohonnya. Suatu pesan yang powerful, yang harus kita perhatikan pada hari-hari yang diwarnai dengan berbagai macam kebingungan ini. Ketika Anda mendengar sebuah pesan, lihat juga totalitas kehidupan dari sang pembawa pesan. Jangan heran, komunitas Kristen abad kedua pun cukup kritis ketika mereka melihat kehidupan dari orang-orang yang menyebut dirinya nabi. Di dalam sebuah kitab yang disebut dengan nama Didache, ada sebuah petunjuk sederhana untuk mengetahui apakah seseorang itu nabi yang sejati atau nabi palsu. Saya akan membacakan beberapa potong bagian dari kitab Didache ini, yang menurut saya juga relevan pada hari-hari ini. Di dalam Didache pasal 11 ayat 5 dikatakan, jika dia, nabi itu meminta uang, ia adalah nabi palsu. Di dalam Didache pasal 11 ayat 6 dikatakan, jika dia mengambil sesuatu dari umat Allah terkecuali sepotong roti, ia adalah nabi palsu. Di dalam kitab Didache pasal 11 ayat 12 dikatakan, jika ada seseorang berkata dalam roh, berikan aku uang, jangan dengarkan dia. Penulis kitab Didache menempatkan dirinya sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan, karakter dari si pembawa pesan perlu untuk diperhatikan sebagai suatu indikator untuk menilai keabsahan dari pesan-pesan yang disampaikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau seseorang menyampaikan pesan dan ujung-ujungnya adalah sesuatu yang bisa dia gunakan untuk kepentingan dirinya semata, maka pesan-pesan yang disampaikan perlu untuk kita ragukan keautentikannya. Dan saya pikir hari-hari ini kita perlu untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Yesus sangat relevan. Dan apa yang kita baca melalui kitab Didache juga sangat penting. Kalau kita melihat ada hamba-hamba Tuhan, ada rohaniwan-rohaniwan mengatakan melihat sesuatu di surga, mendengar bisikan ilahi dari Yang Maha Kuasa, tetapi ujung-ujungnya adalah duit, maka pesan tersebut perlu untuk diragukan keautentikannya. Saya sudah menyampaikan 5 buah batu uji. Memang bukan suatu pembahasan yang komprehensif, lengkap mengenai bagaimana menguji atau menilai atau membedakan roh. Namun paling tidak ini bisa membantu kita untuk menjalankan tugas kita, menguji atau membedakan roh. Kiranya kita diberi Roh Kudus, kemampuan di dalam diri kita untuk menguji dan membedakan roh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diajar. Kami tahu bahwa mimbar bukan hanya sekedar sarana untuk menguatkan orang yang lemah, untuk memberi pengharapan pada orang-orang yang kehilangan harapan, untuk menegur orang-orang yang berdosa. Bukan itu saja, mimbar Kristen juga menjadi sebuah media di mana pengajaran diberikan untuk umat Tuhan. Kami menerima pengajaran hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami lebih jauh lagi. Roh-Mu yang kudus akan mencerahkan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti dengan lebih baik, boleh mengaplikasikan dengan lebih bijak apa yang kami terima pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu setiap hari. Bisa beberapa menit untuk mendoakan bangsa dan negara kita, agar wabah corona yang semakin hari semakin tinggi angkanya ini boleh segera ditangani dengan baik, dan pada akhirnya kita boleh melihat bahwa pada akhirnya wabah ini bisa dikalahkan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah online pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online, ada keterbatasan di sana dan di sini. Kami berdoa kiranya apa yang kami dapatkan dalam ibadah online ini melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh mengarahkan hidup kami untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, hari ini hamba-Mu berdoa kiranya perlindungan yang berasal dari Yang Maha Kuasa akan melindungi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, dengan siapa mereka bertemu, Tuhan lindungi, jadilah perisai bagi kami, sehingga kami tidak akan terpapar oleh virus dan penyakit-penyakit yang lain pada masa pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa kiranya berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu di dalam masa-masa pandemi, di mana mencari uang bukanlah perkara mudah. Kami berdoa supaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit, memberkati jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun dari antara jemaat-Mu yang mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa bersama-Mu, penyertaan dari Tuhan Yesus bersama-Mu, kekuatan, kuasa, dan perlindungan yang berasal dari Roh Kudus menyertai-Mu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.